Ini kalau mencari gini Pak, Nah, iya. apa sendiri, apa bantuan? Oh. Apa lihat di, biasanya kan suka ada. Saya sih nggak pernah mencari khusus ya. Ya. Kadang-kadang ketemu kalau lagi ke daerah kemana gitu, oh ada ini, ada radio. Kemudian habis itu ada yang nawarin kadang-kadang. Jadi saya santai aja, nggak pernah hunting khusus gitu, nggak pernah. Tapi yang ngoleksi itu bagian dari ini juga. Kita ini jadi pemulung budaya. Oh, pemulung budaya. Benda-benda budaya itu kan bagaimanapun ini kan perjalanan peradaban nih, kalau misalnya dari yang namanya radio. Dulu radio itu sumber informasi. Ya. Bukan hanya komeng info doang. Ada menterinya loh Pak. Kominfo itu. Gitu. Abis radio ada televisi, kemudian ada macam-macam. Sekarang informasi semua orang bisa. Ya. Udah tinggal pakai Google, tinggal pakai macam-macam ya. Iya. Itu apa namanya, Bapak pernah bilang tuh Pak, apa? Kita berdekatan, tapi dia berdekatan diam, Kejauhan. dia berhubungan berjauhan. Iya, itu dulu ada seorang intelektual itulah yang namanya Tom Friedman, dia nulis too far, too close gitu ya. Jadi di satu sisi kita berdekatan kayak gini, ini kita untung lagi wawancara. Kalau enggak masing-masing pakai handphone. Tapi kita berjauhan. Jadi orang yang dekat itu belum tentu ngobrol sama orang yang dekat secara fisik. Ya, dia punya handphone lagi bicara dengan temennya di Amerika, di Eropa, atau di Sidoarjo, atau di Makassar gitu kan. Nah, yang dekat nggak diomongin lagi. Ini emang era informasi sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi ini mengubah perilaku orang. Gitu. Budaya berubah juga dong? Berubah dong. Kalau dulu kan kita ngariung. Lihat aja, kena pandemi COVID aja kita langsung berubah. Sekarang pakai virtual semua. Dulu nonton TV aja sampai di kelurahan katanya itu ada. Nonton TV di kelurahan gitu, ngumpul dulu. Ketika orang ngumpul di kelurahan, kan sambil ngobrol, sambil ini, sambil macam-macam. Ada hubungan interaksi. Kan beda nih kalau kita ngomong gini dengan ngomong virtual. Virtual kan data apa gitu ya, yang kadang-kadang nggak tahu perasaannya gimana. Mukanya kadang-kadang remeng-remeng, kita nggak tahu nih marah apalagi. Nggak tuh sinyalnya jelek. Iya, pikirannya kan kita kan marah. Ya itu benar tuh kan. Kadang-kadang kita deket pada mainin handphone, nggak ngobrol.
Ada momen tuh pasti tuh. Coba lihat Iya. di mana deh, naik bus, naik kereta, atau di mana gitu Iya. ya. Itu kan masing-masing sendiri duduk, nungguin di rumah sakit atau di mana, pakai sendiri-sendiri, lagi ngobrol sama orang semua. Jadi orang di samping-sampingnya itu nggak ada yang kenal, nggak tahu, nggak ada yang ngobrol. Sama Kalau- keluarga juga ya. Iya. Iya. Kalau dulu sih di bisanya kita bisa ngobrol, Pak ya, Iya. sama bangku sebelah. Sampai banyaknya orang ngobrol, sampai akhirnya Kelewatan. Dirjen kelewatan berarti tidur deh, Pak. Kelewatan. Sampai apa itu? Menteri Perhubungan menulis di belakang supir tuh, Pak ya. Tidak boleh mengajak bicara supir. Ya, benar. Sekarang kan dulu ngobrol semua, Pak supir kan nengok. Ngobrol. Ngobrol. Waktu ke Cirebon, padahal bisa ke Bandung. Kan dulu sampai ada tulisan tuh, Pak ya. Benar. Itu. Sekarang udah nggak ada tulisan. Dipisahin sekarang. Supir busway dipisahin tuh, Pak, ditutup. Iya. Ditutup. Supaya konsentrasi. Nggak, mungkin takut ada yang kenal, Pak, minta gratis. Din, mana Din? Kan suka gitu tuh, Pak. Kalau sama yang kenal kan supir. Iya benar juga. Iya aja, tutup aja dah, gitu. Jadi yang merubah budaya itu tidak hanya zaman, tapi kayak pandemi kayak apa, banyak Berubah. banyak faktor ya, Pak ya, yang Tadi merubah aja budaya itu. Salaman kita berubah. Mm-mm. Atau Iya, ada yang itu. dari jauh. Iya. Atau yang cuman megang ini, atau cuman begini kan. Karena dianjurkan kan ya kalau bisa jangan bersentuhan dulu gitu. Iya. Tahun depan lah kita ulang lagi. Nah, saya suruh bikin lagi. Kata yang nonton, wah udah tuh. Tahun lalu Topik baru kali, topik Iya, baru tahun iya. depan, insya Allah. Iya. Jadi semua berubah. Kadang-kadang yang deket aja, Pak, budayanya beda-beda, Pak ya. Iya. Kan dulu ada kayak salaman. Kalau Sunda apa begini, yang bawah tuh. Jadi akhirnya nggak ketemu tuh, Pak ya katanya. Itu yang berdekatan. Kayak dulu asisten rumah tangga ibu saya tuh, Pak ya. Ibu saya orang Sunda, yang ininya orang Jawa. Yang ngatuk suruh cokot gelas, yang ngatuk malah ngigit. Itu kan perbedaan budaya juga, Pak ya. Iya. Copot, kok malah digigit gimana ceritanya? Kalau orang Sunda cokot ambil. Cokot ambil. Kalau orang Jawa gigit kan, Pak. Oh, Kan orang Jawa. kalau cokotin gelas gitu. Iya, umpamanya. Dicokot. Sama pemandunya, malah digigit gitu. Digigit. Itu kadang-kadang Itu namanya salah pengertian. Salah pengertian. bukan perbedaan budaya. Main bola aja sering salah pengertian tuh. Kalau kita lihat lagi salah oper, dia bilang salah pengertian. Di bahasanya dialusin aja, Pak. Dia bilang aja salah. Kayaknya nggak mau banget ngakuin salah, Pak. Iya, kayaknya nggak mau ngakuin. Coba ngomong nih gue salah, nggak apa susahnya sih? Apa ada efeknya, Pak? Iya, nggak ada. Ya nggak ada. Biasa. Iya kan? Kenapa? Kadang-kadang ada politik juga bisa merubah budaya tuh, Pak ya. Kan ada satu daerah umpamanya budayanya dia selalu mengakui kesalahan. Tiba-tiba dengan politik semua berubah, ya Pak ya. Satu bangsa bisa nggak tuh berubah? Ya, budaya bisa nggak? Umpama budaya Indonesia begini. Tiba-tiba karena dengan politik satu Indonesia berubah budayanya, bisa juga? Bisa juga. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Kok bisa? Kenapa Bang Fadli kok bisa? Saya malah bingung nih yang ditanyain Bang Komeng nih, saya bingung. Lah. Gimana? Ini kayak Mongol nih, Mongol umpamanya nih. Kan Pak Badi bilang nomaden nih, budayanya nih, pindah-pindah. Nah tiba-tiba politik daerah itu bahwa dia harus menetap di sini, menguasai umpamanya daerah Timur Tengah. Akhirnya bikinlah kerajaan yang netep. Nah, itu udah berubah kebudayaannya. Berubah. Itu karena politik itu, kan gitu. Ada yang dipaksain gitu loh. Bisa aja ada yang secara sukarela, ada yang bisa secara koersif, dipaksain, dipaksa gitu. Jadi misalnya dulu nih misalnya Rusia. Rusia kan dulu tuh cuman kayak kecamatan gitu loh. Kecamatan namanya princedom, kepangeranan kecil, lama-lama makin gede. Dapat raja yang lebih ekspansi, dia caplok ini, akhirnya menjadi Uni Soviet gede gitu. Udah gitu, nih daerah-daerah ini kan beda-beda, dipaksa semuanya harus bahasa Rusia gitu loh. Nah, kalau kita kan untung
Kita ini kan beda-beda juga. Iya. Iya. Beda-beda, ada dari Jawa, Jawa Barat, Sunda gitu ya. Sukunya kan banyak banget, kita ini ratusan. Iya, di Jakarta. Tapi kita untungnya punya bahasanya bukan bahasa nasional, bukan bahasa Jawa. Dipilihnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Iya, nggak ada yang ngiri kan yang lain tuh, Pak. Kan bentar lagi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, bentar lagi 28 Oktober. Nah, itu hebatnya kita. Jadi para pemikir kita tuh tahun 28 loh padahal, bayangin tuh. Belum merdeka tuh, Pak ya? Belum merdeka, 15 28. tahun sebelum merdeka dia udah menyamakan, visioner gitu, ngeramal. Oh, kita ini merdeka sebagai sebuah bangsa. Karena emang Indonesia ini imajinasi kan. Oh. Imajinasi dulu, baru direalisasikan. Nih Pak, saya pernah mendengar setiap 7 abad sekali kita ini berubah-ubah. Dulu ada Majapahit. Majapahit sama Sriwijaya, duluan Majapahit kan Pak? Duluan Sriwijaya. Sriwijaya. 7 abad, kemudian hilang tuh Pak, katanya. Berubah jadi Majapahit. Terus 7 abad berubah jadi Indonesia. Ada nggak kecenderungan 7 abad lagi nih? Bisa Tuh. aja. Ya kan? Indonesia itu kan, nah kayak gini nih. Dulu kita dicekokin. Indonesia itu dijajah 3,5 abad. Ah, iya. Padahal nggak pernah Indonesia dijajah 3,5 abad. Tuh. Nggak pernah. Merdekanya kapan? 1945. Iya. Berarti baru jadi negara kapan? Itu 1945. Iya. Yang pernah jajah kita sejak 1945 siapa? Nggak ada. Nggak pernah dijajah kita. Oh. Belanda ngapain kemarin? Dagang. Ya, dia menjajah kesultanan-kesultanan. Iya. Yang dijajah itu bukan Indonesia. Indonesia belum ada, namanya aja baru tahun 20-an. Oh, begitu. Iya dong. Iya. Tapi kan malah katanya ini ngomongin yang bukan apa yang 3,5 abad ini. Malah kadang-kadang ada Belanda yang masuk satu daerah baru-baru tahun 30-an katanya, Mbak. Jadi kan dia Iya. nggak Di Belanda. Aceh, dia baru nyerang Aceh kan di akhir abad ke-19, dari 1800-an sampai awal. Jadi Aceh dijajahnya gitu oleh Belanda ya mungkin sekitar 40-an tahun. Kalau Jawa, tanah Jawa kan sejak perang Diponegoro ya kurang lebih 100 tahun lebih gitu. Tapi Jawa gitu. Ada yang nggak dijajah sama sekali. Kalau Minang, Sumatera Barat ya waktu itu Tuanku Imam Bonjol ya tahun berapa kan setelah Pangeran Diponegoro. Jadi nggak beda-beda. Dulu tuh nggak ada negara Republik Indonesia kan. Jadi kesultanan ini, kesultanan itu, kesultanan Tidore, kesultanan Aceh, kerajaan Aceh, Samudra Pasai. Jawa juga ada Mataram, ada Pajang, ada Demak, ada gitu segala macam. Kalau dibilang menjajah Nusantara, benar nggak? Tetap salah. Salah juga, Nusantara itu kan nggak ada institusinya. Tapi Majapahit bilang wilayahnya, Nusantara. kawasan. Nah, Majapahit itu kan sebagai kerajaan besar, dia mempunyai wilayah yang besar. Nah, gitu. Yang menurut naskah-naskah itu sampai se Filipina Selatan, sampai ke utara Malaysia dan seterusnya tuh. Campa. Berarti 3,5 abad itu dasarnya dari mana Pak Fadli? Ya. Kok bisa ada akhirnya keluar 3,5 abad kita dijajah gitu? Soalnya kita kan waktu itu mungkin baru merdeka ya, supaya kita mempersatukan gitu loh. Padahal kan beda. Dulu kadang-kadang yang memerangi di Jawa ada orang dari tempat lain, ada tempat lain, orang-orang pribumi juga. Yang perang di Sumatera ada yang dari sini, orang gitu. Bukan Belanda putih semua. Oh. Ya kan dia tentaranya kayak Arung Palaka kan katanya kan membantu Belanda ya, Pak. Nah, itu ada debatable tuh. Ya, artinya harus didiskusikan lebih dalam. Oh, belum pasti juga tuh. Maksudnya ya kita kadang-kadang berperang dengan bangsa kita sendiri juga. Artinya itu zaman itu sih biasa. Jadi dia kan Belanda ngerekrut orang mercenaries, kayak Inggris ngerekrut dari Gurkha, dari India gitu. Kan terakhir aja Kenil kan
banyak di Indonesia Timur kan itu juga merekrut Pak ya. Banyak di kita yang kemudian jadi TNI juga banyak. Hmm. Kenil, yang dilatih peta, Jepang. Dari Kenil masuk TNI, akhirnya jadi kenal Pak ya. Kenil apa? Kenil itu yang kue pakai gula tuh. Kenil. Kenil tuh tentara Belanda, apa sih? Koningan apa itu? Iya. Wah, lupa dulu. Google aja Google. Google. Ntar Google akhirnya nanya ke gue lagi nih. Selalu nanya ke Danang gitu juga. Google aja nggak tahu gitu ya. Nah, kadang-kadang sejarah itu Pak, antara saya sama Bapak bisa beda tuh Pak. Itu kayak tadi tuh Bapak harus mempelajari lagi Arung Palaka. Tapi saya pernah baca bahwa Arung Palaka itu membantu pasukan company. Iya. Apa itu Pak? Ya, kok nggak bisa nggak sama? Kadang-kadang gini di satu zaman dengan waktu tertentu ada yang memang lihat aja waktu pasukannya Mongol datang ke Jawa juga kan, dia waktu itu Kertanegara memotong telinga dari utusan Kubilaikan ya. Kemudian mereka membawa ribuan pasukan di situ untuk menyerbu. Tapi ketika itu kerajaannya udah kerajaan lain berstrategi. Dulu kan antara satu kerajaan dan kerajaan lain itu juga bisa berkelahi. Padahal kalau sekarang kabupaten deh gitu Pak ya, dekat maksudnya. Jadi kita nih kalau boleh dibilang di kawasan Nusantara itu kerajaannya kan banyak sekali, kesultanannya banyak gitu. Saya nggak tahu ya, ada yang ngitung nggak itu berapa gitu jumlahnya. Kadang-kadang usianya juga ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sebentar, karena saling gini kan. Nanti di satu kerajaan aja keluarga bisa pecah. Ya, misalnya ya, contoh di Mataram, ada Pakubuwono, ada Hamengkubuwono gitu ya. Jadi Solo, ada Jogja, itu kan dari satu gitu, perpecahan karena perjanjian Giyanti gitu ya. Terus dan seterusnya. Jadi banyak itu, harusnya ada yang memang berapa sih jumlahnya, saya nggak meneliti soal itu, tapi kalau diteliti menarik, karena sekarang nih banyak kan forum-forum yang dihidupkan lagi, forum keraton, ada kerajaan, ada beberapa organisasi, dan memang banyak, itu kan cikal bakalnya sebenarnya wilayah Indonesia di situ, gitu. Malah ada raja sampai sekarang berkelana tidak ada kerajaan atau tempat atau istana. Masa mana ada? Roma Irama, Pak ya? Dia berkelana. Dia nggak punya istana. Berkelana ya? Iya, berkelana terus. Raja itu yang dimaksud, saudaraku. Terlalu. Kantongan. Oh iya. Ya, souvenir. Iya dong, buat Bapak dong. Sama itu tadi baju di meja. Ya. Jadi Bapak kan ada, ya kalau ada museum gini kan lebih apa ya Pak ya, lebih terjaga. Mulai dari udara, apa biasanya kan katanya kalau terlalu panas nggak ini, terlalu, ya pokoknya suhunya diatur lah. Nah, saya pernah diberikan baju dinasnya Robert Sarip. Yaitu dulu terakhir sama saya di Putri Duyung sinetron. Waktu itu berdinas di Brimob, kata Pak Robert Sarip ini. Dia pelopor yang pertama waktu itu Amerika yang ngedidik dia di Okinawa apa di Taiwan tuh Pak. Green Beret. Itu Brimob pertama, makanya namanya pelopor tuh Pak. Sampai sekarang kan ada Brimob pelopor. Ya mungkin penyerang pertama kali. Nah itu waktu itu Pak Robert Sarip mengalami itu. Dia berapa waktu itu ya Pak Robert Sarip? Masih muda kali Pak, nggak tahu dia. Pensiun aja tahun pas masuk 90. Pensiun. Dia masuk dari betul-betul dari bawah Pak. Oh gitu. Dari Barada. Terakhir pensiunnya mayor. Kan dulu pangkatnya sama Pak ya Pak. Nah ini Pak. Jadi saya mau nitip ini karena saya tidak bisa merawatnya, saya takut rusak. Aduh, terima kasih. Kan ini, ada juga kayak Bapak kan iya. ada kacamata Bung Hatta Pak ya, di museum sana Pak ya. Ini boleh dibuka ya? Iya. Kan udah beduk Pak, boleh buka. Oh
Robert Sarip, ya polisi ini, polisi zaman dulu. begini warnanya? Ya, Oh, ya, zaman dulu nih ya. nah, ini pangkatnya. PL2. Terus belakangan Pak Robert Sarif itu jadi setelah pensiun jadi apa? Dia kan suka ikut-ikut sinetron Pak. Dulu katanya awalnya sih dia kan suka binaraga. Dulu dia kan sama Pak Anton Sujarwo ya Pak. Ini juga? Iya, itu lorengnya Brimob zaman dulu Pak. Oh iya. Sampai dia pernah cerita katanya dulu belum ada kuning-kuning gini, waktu tempur tuh pakai pohon apa itu Pak, jati apa dikinin pada kuning. Akhirnya jadilah warna ini. Kalau dia cerita Pak, dia kan pernah juga tempur Irian Barat. Oh. Trikora Pak, kalau nggak salah. Trikora ya. Iya. Oke Bang Komeng. Terima kasih. Wah, saya yang terima kasih. Saya juga. Ah, ini Pak. Waduh, ini kasih apa souvenir. lagi nih? Ini souvenir. Kalau Wah, udah ini. ngobrol sama Komeng Info biasanya ada ini. Ini pas banget nih. Saya Ya. doyan banget cabe. Tuh, Pak. Tadi aja kan makan yang pedes-pedes. Pedes-pedes. Ya, itu dia, Pak. Cabai. Emang suka pedas ya, Bang Komeng? Enggak, ini memang nggak ada yang lain, Pak. Saya nggak punya buah. Oh, ini sih bermanfaat nih bener. Iya, baik. Pakai tahu enak nih cabai Nah, rawit itu. tuh, kan? Akhirnya kan? Dirujak. Iya. Dirujak ini udah disiapin lagi Ada ulekannya, Pak. ulekannya. Ya. Waduh, thank you. Kapan-kapan main lagi kapan-kapan sama Pak Fadli boleh Pak Wah, Fadli? iya dong. Boleh dengan Masih senang banyak yang hati. belum dikumpas. Tuh, Oh. ini ulekan. Coba diulek. Belum waktunya, ya. Nanti saya pikirkan dulu. Baru nanti saya ulang. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bang Komeng. terima kasih Aduh. banyak. Sudah ada Senang banget. diberikan kesempatan. Terima kasih. Pokoknya abis ini saya juga mau ganggu Bang Komeng juga nih. Oh, siap. Saya mau nanya-nanya politik. Kita kan orang partai. Iya, partai apaan? Partai besar di Tanah Abang. Jadi biar nanti ditonton di channelnya Bang Komeng kan, Komeng Info kan. Nah, saya juga baru bikin, gitu. Namanya Fadlizon Channel. Tuh. Dulu saya anjurkan Bang Komeng kan Nih, bikin. saya baru mau ngomong. Dulu ngobrol di museum di sana di Limboto, Pejompongan. Jadi Bang Komeng bikin dong katanya. Saya bilang bikin ya ngapain? Tapi ya akhirnya ya ini terbukti bikin juga atas sarannya Dulu- Pak Fadli. Dulu saya sarankan namanya Komeng Empire. Keren kan? Dulu lagi Lagi ngetop-ngetopnya tuh. rame-rame, masa kalah sama Sunda Empire? Iya. Tapi jadi kenyataan Pak ya. Hah? Dia membuat tatanan baru. Tatakan baru. Tatakan. Oke, makasih banyak. Makasih. Makasih banyak Pak. Kita mencegah asma. Apalagi sih? Mau kemana? Bambung. Ini udah pakai clip on, bambung. Sana. Kayak kenal tuh baju. Ini bapak gue nih. Bapak lu kan Sapri. Ya kan?